apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru, yaitu rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kabupaten Pangandaran terus bergerak maju. Akselerasi pembangunan melaju pasti dari tahun ke tahun, menapaki alur perencanaan pembangunan yang telah digariskan. Sektor-sektor strategis terus dipacu untuk mengejar target pembangunan. Sebagai daerah otonom baru, Pangandaran bisa dengan cepat mensejajarkan diri, bahkan lebih unggul dari daerah lain. Seperti marlin biru yang berenang cepat dan melompat-lompat di samudera, akselerasi pembangunan Kabupaten Pangandaran melaju pesat dan dipenuhi lompatan-lompatan inovasi. Seperti marlin biru yang hidup mandiri di lautan lepas, Kabupaten Pangandaran berusaha mendorong kemandirian ekonomi masyarakatnya. Bersama kepemimpinan Bupati Haji JJ Wiradinata dan Wakil Bupati Haji Adang Hadari, masyarakat Pangandaran bahu-membahu bekerja dan menatap satu tujuan, yakni menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, peserta musrenbang yang berbahagia, satu forum yang amat sangat berharga untuk kita bersama-sama berpikir, bermusyawarah, merumuskan berbagai langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh di tahun 2021 sebagai akhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021 dengan visi mewujudkan Pangandaran sebagai tujuan wisata dunia. Hadirin sekalian yang saya banggakan, peserta musrenbang yang berbahagia, filosofis pembangun itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Saya ingin mengulangi kembali, ini penting sekali. Filosofis pembangun itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan 429.000 warga Pangandaran, tentu keinginannya akan berbeda. Tapi kalau kebutuhan, ada suatu kebutuhan yang sama terhadap hal-hal yang mendasar berkaitan dengan itu. Atas dasar itulah saya ketika dilantik tanggal 17 Februari 2016, malah sebelum itu ketika saya ikut proses politik Pilkada Pangandaran tahun 2015, saya tentu membaca, melihat, mencari data yang akurat mengenai hal-hal yang mendasar tentang Kabupaten Pangandaran. Kebutuhan apa? Persoalan apa yang paling mendasar di Kabupaten Pangandaran? Saya melihat angka IPM, saya melihat data kemiskinan, saya melihat data indeks kesehatan, saya melihat juga indeks pendidikan. Saya melihat kondisi real di lapangan. Persoalan-persoalan yang mendasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kita seperti apa. Saya juga melihat bagaimana Pangandaran sebagai tujuan wisata yang sudah mempunyai nama dan sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia atau khususnya di Jawa Barat ini. Maka lahirlah satu visi kami mewujudkan Pangandaran sebagai tujuan wisata. Maka ada 4 prioritas program: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penataan wisata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan.
karena peran aktif dari kalangan masyarakat dengan latar pendidikan yang mumpuni memiliki pengaruh positif bagi pembangunan. Program bidang pendidikan di Kabupaten Pangandaran selama ini terus ditingkatkan. Seluruh parameter yang memiliki daya dongkrak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia disentuh dengan beragam program inovatif. Komitmen itu diwujudkan dengan program Ajengan Masuk Sekolah, sebuah program tambahan materi pelajaran agama bagi pelajar di Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan ustadz. Bekal pengetahuan agama ini diharapkan bisa menjadi benteng moral bagi generasi muda Pangandaran. Salah satu program bidang pendidikan adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang menimba ilmu di program studi di luar kampus utama Universitas Padjadjaran, Kabupaten Pangandaran. Lebih dari 100 orang mahasiswa menerima manfaat dari program beasiswa tersebut. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pangandaran mendapatkan prioritas tinggi. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat itu saat ini sudah terpenuhi dengan sangat baik. Pangandaran kini memiliki fasilitas rumah sakit umum yang representatif. Rumah Sakit Pandega, Pangandaran Sehat Bahagia, menjadi rumah sakit pemerintah paling megah di Jawa Barat. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, memiliki 175 ruang rawat inap dan digawangi oleh 450 pegawai. Rumah Sakit Pandega siap menjadi fasilitas kesehatan rujukan di Pangandaran. Dan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pangandaran telah berhasil membangun 15 puskesmas dengan fasilitas kelas hotel berbintang. Nyaris semua puskesmas di Kabupaten Pangandaran telah terakreditasi dengan predikat utama. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berkomitmen agar masyarakat bisa lebih nyaman, lebih mudah dan lebih murah, bahkan gratis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketersediaan sarana infrastruktur publik merupakan hal vital untuk menunjang aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Kondisi jalan dan jembatan yang bagus akan memperlancar aktivitas sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat lainnya. Salah satunya adalah jalur alternatif Banjarsari Langka Pelancar Parigi yang saat ini kondisinya sudah mulus. Selain itu, kondisi saluran irigasi yang bagus telah mendongkrak produksi beragam hasil pertanian. Fasilitas ruang publik juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pangandaran. Karena tersedianya ruang publik yang memadai, diyakini akan menambah indeks kebahagiaan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai makhluk sosial. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Transformasi wajah pantai Pangandaran telah mengundang apresiasi dari banyak pihak. Penataan pantai barat dan pantai timur digarap serius oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Mulai dari taman-taman hijau, jalur pedestrian, plaza air mancur pantai timur, skywalk, penataan pedagang, termasuk pemeliharaan dan pelayanan pariwisata yang semakin memanjakan wisatawan. Tak hanya pantai Pangandaran, potensi pariwisata pantai lain juga digarap serius oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Di antaranya, penataan Pantai Karapyak, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, dan objek wisata Grand Canyon. Penataan terhadap destinasi wisata tersebut semakin memperkaya pilihan berwisata di Kabupaten Pangandaran. Kita bisa melihat, merasakan betul apa dari hasil pembangunan yang 4 tahun kita rasakan ini, dengan sekalian. Langka Pelancar yang dulu seperti daerah yang terbuang karena infrastrukturnya rusak, hari ini Langka Pelancar merasakan betul bagaimana kelancaran transportasi,
Masyarakat dulu ketika berobat ke puskesmas, puskesmasnya kotor, kurang bersih. Alhamdulillah hari ini kita juga bisa merasakan puskesmas kita sudah bagus. Dulu anak-anak kita mengakses pendidikan mahal dan sebagainya, sehingga kelas menengah kita, anak tukang beca, tidak bisa bersekolah, tidak bisa berkuliah. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita juga bisa berkuliah, dan kita alhamdulillah punya perguruan tinggi, Unpad di Pangandaran. Itu semua alhamdulillah hadirin sekalian. Pantai kita juga sudah bersih, alhamdulillah. Bukan bupatinya hebat, bukan pejabatnya hebat, tetapi kebersamaan yang dibangun. Saya wakil bupati, DPRD Kabupaten Pangandaran, para pejabat dan masyarakat bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan Pangandaran yang hebat hadirin sekalian. Adanya infrastruktur yang sangat luar biasa dari Kecamatan Nangkal Pancar saja sampai ke Kabupaten Pangandaran bisa ditempuh dengan waktu 1 jam. Ini sangat luar biasa. Kami sebagai masyarakat biasa mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya infrastruktur jalan hotmik yang sebagus dan semewah ini. AMS masuk ke sekolah peserta didik di SD sangat menunjang sekali untuk pembentukan penilaian karakter, sehingga anak-anak itu menjadi perubahan sikap yang sangat luar biasa, terutama dalam bidang keagamaan, membentuk anak-anak yang berakhlak mulia. Perubahan dulu dan sekarang lumayan cukup banyak, terutama untuk pelayanan ke pasien, sarana prasarana udah banyak berubah. Terutama dengan bangunan yang baru sekarang, beda dari yang dulu. Sekarang dengan adanya 15 kamar, 2 bed dalam 1 kamar, fasilitasnya udah bagus, ada AC, kamar mandi di dalam, mungkin kenyamanan sama kepuasan pasien terpenuhi. Beda jauh lah, alhamdulillah sekarang nyaman, pasien pun bisa istirahat dengan tenang lah. Untuk biaya alhamdulillah gratis, makasih Pak Bupati ya programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran mengucapkan selamat melaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2021. Semoga Pangandaran hebat.